Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh sukacita dan rendah hati, marilah menyambut kedatangan Tuhan dalam ibadah ini untuk mensyukuri karya Allah di sepanjang kehidupan kita, sambil menaikkan pujian, "Datanglah ya Roh Kudus." Datanglah ya Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu, marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah aku yang berdosa ini. Tuhan Yesus, ampunilah aku yang berdosa ini. Lebur aku dalam darah-Mu, supaya kuasa-Mu yang menguasai hidupku. Tuhan Yesus, ampunilah aku yang berdosa ini. Tuhan, lebur dosaku. Amin. Baik, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Roma pasal 8 ayat 35 hingga ayat 37. Berbunyi demikian: Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanan jangan atau bahaya atau perang, seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Hadirlah Tuhan, bumi
firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kini kami datang menghadap kehadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Sebentar ya Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu. Mohon sendengkanlah telinga-Mu pada doa kami, dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya firman-Mu dapat dilayani dan dipercayai atas jalan yang benar, dan supaya kami boleh mengasihi Engkau dengan kasih yang abadi. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal 119 ayat 143 sampai 144. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintah-Mu menjadi kesukaanku. Peringatan-peringatan-Mu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaan di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara sekalian, mari kita refleksikan secara pribadi. Apakah kita masih layak disebut anak Allah? Di hadapan Tuhan Allah yang Maha Tahu, sudahkah kita mengucap syukur untuk semua peristiwa yang diizinkan terjadi dalam hidup kita, baik itu susah ataupun senang? Suka duka dipakainya untuk kebaikanku, menjadi salah satu lirik dari lagu Kidung Jemaat yang mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya yang mengasihinya dalam segala situasi. Sudahkah kita mengingat itu? Saudara-saudaraku sekalian, marilah kita berdoa secara pribadi, sembari berkomitmen untuk mau bersyukur atas segala situasi hidup yang Tuhan izinkan terjadi kepada kita, baik sebagai mahasiswa ataupun sebagai seorang perantauan.
Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Yesus Kristus yang selalu menemani kita melewati perkembangan zaman. Berpeganglah teguh pada janji iman dan komitmenmu dalam Tuhan, dengan menaikkan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.